Selanjutnya kita sertakan contoh yang ringan terkait bagaimana orang-orang yang mendalam ilmunya dalam memahami ayat, dan bagaimana pihak lain, yaitu orang-orang yang tidak mendalam ilmunya, yang di dalam hatinya itu terdapat penyakit, terdapat kesesatan dalam memahami ayat Al-Quran. Contoh dua ayat atau antara dua ayat, Al-Qasas 56 dengan Asy-Syura ayat 52. Adapun pada ayat yang pertama, Al-Qasas 56, Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, yaitu Muhammad SAW, tidak dapat memberi hidayah, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maka pada ayat ini ditegaskan bahwasanya Rasul tidak bisa memberi hidayah, Rasul tidak bisa memberi petunjuk. Sedangkan pada ayat yang kedua, yaitu Asy-Syura 52, kita baca akhir ayat saja ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad SAW benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka di sini ditegaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, sekilas ini ada kontradiksi antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Maka orang-orang yang tidak mendalam ilmunya dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, maka akan mengkritik Al-Quran. Oh, ini Quran ada kontradiksi, Al-Quran tidak benar. Di ayat ini baca A, ya, terdapat A, tapi di ayat lain itu B yang saling bertentangan. Malah mengkritik Al-Quran. Padahal dalam Al-Quran itu tidak ada kesalahan, karena Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya, ar-rasikhun, mereka bisa menjelaskan bahwa hidayah di ayat yang pertama itu adalah hidayah taufik, sedangkan hidayah petunjuk di ayat yang kedua itu adalah hidayah irsyad. Karena hidayah itu ada dua macam, ada hidayah taufik dan ada hidayah irsyad. Kalau hidayah taufik itu semata-mata milik Allah yang menjadikan orang itu mau menerima kebenaran, itu namanya hidayah taufik. Agar orang itu sadar, bertaubat, bersedia menerima kebenaran dan mengikutinya, ini petunjuk atau hidayah taufik. Ini siapapun tidak ada yang punya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak punya hidayah jenis ini. Nah, adapun hidayah yang kedua itu adalah hidayah irsyad, yaitu petunjuk untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kalau ini halal, kalau ini haram, itu namanya hidayatul irsyad. Dan manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menyampaikan hidayah irsyad ini. Maka dengan demikian tidak ada pertentangan
dalam ayat yang pertama dengan ayat yang kedua itu tidak ada pertentangan. Dan ini dijelaskan oleh para ulama ar-rasikhun yang mendalam ilmunya. Ngerti keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Tapi kalau seseorang itu di dalam hatinya ada penyakit dan ilmunya tidak mendalam, maka dia akan mengkritik Al-Quran. Padahal Al-Quran itu tidak boleh dikritik karena di dalam Al-Quran itu semua isinya adalah kebenaran. Tidak ada kontradiksi. Bahkan mencela Al-Quran itu adalah kekufuran, na'udzubillah. Ya, demikian yang dapat disampaikan, semoga bisa difahami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan pada sesi tanya jawab. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, istiqomah dan husnul khotimah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.